Bismillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian dan karakteristik dari oncom. Oncom merupakan makanan yang berasal dari Jawa Barat. Oncom terbuat dari ampas tahu dan bungkil kacang tanah yang difermentasi. Oncom memiliki bentuk persegi atau persegi panjang yang memiliki permukaan yang tidak rata. Oncom memiliki tekstur yang kasar dan berbulir serta memiliki aroma yang khas. Pembuatan oncom dilakukan menggunakan teknologi fermentasi yang memanfaatkan ragi oncom seperti Neospora cytophylla dan ragi tempe. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis oncom. Oncom terbagi dua, yaitu oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah dihasilkan oleh kapang Neospora cytophylla yang mempunyai strain jingga, merah, merah muda, dan warna peach. Sedangkan oncom hitam dihasilkan oleh mikroba Rhizopus oligosporus yang mempunyai strain warna hitam. Warna merah atau hitam pada oncom ditentukan oleh warna pigmen yang dihasilkan oleh mikroba yang digunakan dalam proses fermentasi. Baiklah, saya Windy Aprilia akan menjelaskan mengenai proses pengolahan oncom. Pertama, campuran bahan ampas tahu, onggok, dan bungkil kacang tanah kita siapkan dengan perbandingan 3:5:2. Kemudian dicuci, dan setelah dicuci, dikeringkan. Kemudian dikukus selama kurang lebih 90 menit. Kemudian setelah dikukus, kita tambahkan setengah sendok teh kapang pada campuran bahan tersebut. Kapang Erythrophila untuk oncom merah dan kapang Rhizopus oligosporus untuk oncom hitam. Setelah itu dicetak dan diinkubasi selama 2-3 hari sehingga diperoleh produk oncom merah dan oncom hitam. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sastra Atmaja dan kawan-kawan pada tahun 2002, waktu terbaik untuk fermentasi oncom adalah lebih dari 48 jam. Pada waktu ini akan menghasilkan oncom dengan tekstur yang kompak dan aroma yang khas. Pada slide berikutnya kita akan melihat proses pengolahan oncom ini. Terlihat bahwa ampas tahu, onggok, dan bungkil kacang tanah kemudian dicampurkan dan kemudian dikukus. Selanjutnya ditambahkan dengan campuran ragi. Kemudian dilakukan proses pencetakan bahan oncom, dan pada yang kita terlihat fermentasi oncom yang diinkubasi selama 1 hari. Pada bagian H terlihat oncom merah alternatifnya yang telah difermentasi selama 3 hari, dan pada bagian I kita melihat oncom hitam alternatif yang telah diinkubasi selama 3 hari. Selanjutnya, wawancara dengan tester oncom. Wawancara telah dilakukan dengan 4 narasumber yang merupakan tester oncom. Wawancara ini dilakukan melalui WhatsApp. Yang dibahas yaitu seputar karakteristik dari oncom. Beberapa pertanyaan yang kita tanyakan kepada narasumber yaitu bagaimana aroma, rasa, dan bentuk dari produk oncom. Yang kedua, dalam bentuk olahan seperti apa oncom yang narasumber konsumsi. Selanjutnya, apakah narasumber pernah mengkonsumsi oncom merah atau hitam? Dari segi sensorinya, apa perbedaan oncom merah dan hitam? Yang terakhir, apakah narasumber pernah menemukan oncom yang sudah basi? Apa ciri-ciri oncom yang sudah basi? Hasil wawancara dengan tester oncom itu dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan 4 narasumber, narasumber menjelaskan bahwa oncom memiliki rasa yang mirip seperti tempe dan rasanya sedikit asam. Rasa asam disebabkan karena ada pengolahan oncom melalui proses fermentasi. Biasanya oncom diolah menjadi isian combro atau gorengan, oseng-oseng, dan makanan lainnya. Perbedaan yang narasumber jelaskan mengenai oncom merah dan oncom hitam adalah dari segi warna. Oncom merah memiliki warna merah keorenan, sedangkan oncom hitam memiliki warna kehitaman pada permukaannya. Narasumber menyebutkan pernah menemukan oncom yang sudah basi. Ciri-ciri oncom yang sudah basi menurut narasumber adalah rasa oncom yang sudah berubah menjadi lebih asam, mengeluarkan bau yang tidak sedap, sedikit berlendir, dan mulai tumbuhnya jamur di permukaan oncom. Berikut adalah dokumentasi wawancara dengan narasumber 1, narasumber 2, narasumber 3, dan terakhir dengan narasumber keempat. Oncom biasanya terbuat dari ampas tahu. Apakah bisa pembuatan oncom diganti dengan bahan yang lain? Jawabannya bisa. Secara umum, ampas tahu merupakan bahan baku pembuatan oncom merah.
Sedangkan untuk oncom hitam biasanya dibuat dari bungkil kacang tanah. Nah, untuk inovasi terbarunya kita dapat menggunakan ampas tahu, onggok, dan bungkil kacang tanah dengan memanfaatkan campuran dari ketiga bahan ini untuk pembuatan oncom. Sehingga komposisi oncom ini berbeda dengan oncom biasanya. Biasanya disebut dengan oncom merah alternatif dan oncom hitam alternatif. Meningkatkan kualitas oncom. Sebelum diolah, oncom segar diberikan perlakuan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Wisma 2016, oncom yang diolah menjadi tepung dapat ditingkatkan kualitasnya. Pada proses pembuatannya dilakukan perlakuan awal pada oncom segar. Terdapat 3 jenis perlakuan awal yang diberikan pada oncom sebelum dijadikan tepung, yaitu oncom merah segar langsung dikeringkan dengan oven tanpa mendapatkan perlakuan apapun, itu disebut dengan P0. Oncom merah segar dilakukan terlebih dahulu lalu dikeringkan dengan oven, itu P1. Dan oncom merah segar dipisahkan miselium dan spora kapangnya terlebih dahulu, dikukus dan dikeringkan dengan oven, itu P2. Dari hasil 3 perlakuan itu didapatkan oncom segar yang dikeringkan langsung dengan oven tanpa ada perlakuan memiliki kadar air terendah, sehingga memberikan keuntungan karena dapat memperpanjang umur simpan dari tepung oncom yang dihasilkan. Sedangkan dari segi organoleptik, P1 memiliki karakteristik organoleptik yang lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya. Pada P2, karakteristik oncom yang dihasilkan yaitu berwarna agak coklat, aroma oncom agak kuat, tidak terasa tepung kedelai, dan zat sedikit pahit, dan tekstur halus. Sehingga dapat disimpulkan perlakuan awal dapat mempengaruhi akhir dari oncom untuk mendapatkan kualitas dari oncom. Selanjutnya, pemanfaatan biak murni jasa trenik. Pada penelitian yang dilakukan Sastra Atmaja dan Sawono 1984, digunakan beberapa jenis biak yaitu Neurospora, Mucor, Rhizopus, dan biak yang belum dikenal untuk mempelajari kemungkinan pemanfaatan biak murni jasa trenik untuk peningkatan mutu oncom. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa yang paling aktif pada pengeraman selama 24 jam adalah biak-biak Mucor, sedangkan pada pengeraman 48 jam, keaktifan Mucor dan Rhizopus seimbang. Selain itu, terlihat juga bahwa akibat pertumbuhan kapang selama 24 jam menghasilkan tekstur bahan dasar yang semula lepas berubah menjadi kompak dan empuk. pH, kandungan air, kandungan gula produksi, kandungan nitrogen total, dan nitrogen terlarutnya meningkat atau menurun tergantung pada biak yang digunakan. Jika waktu pengeraman diperpanjang menjadi 48 jam, tekstur produk yang terbentuk menjadi lebih baik dan sifat-sifat kimia dari bahan dasar membaik atau memburuk tergantung pada biak yang digunakan. Selanjutnya yaitu inovasi produk oncom. Produk oncom dapat dilakukan inovasi dengan mengubah oncom menjadi tepung oncom. Tepung oncom ini diolah karena diharapkan mampu memperpanjang umur simpan dari oncom karena pengolahan menjadi tepung oncom dapat memberhentikan aktivitas dari mikroba. Selain itu, tepung oncom juga dapat diolah menjadi produk jadi seperti pembuatan kerupuk oncom. Kerupuk yang ada di pasaran saat ini memiliki kandungan gizi yang rendah. Untuk itu ditambahkan tepung oncom sebagai penambah kandungan gizi dari kerupuk tersebut. Selain menambah kandungan gizi dari kerupuk, penambahan tepung oncom ini diharapkan juga mampu meningkatkan nilai ekonomis dari kerupuk. Proses selanjutnya yaitu pengolahan tepung oncom menjadi kerupuk oncom. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menimbang seluruh bahan yang akan digunakan. Ada 70% tepung tapioka, 7% tepung oncom hitam, air, garam, dan bumbu penyedap lainnya. Setelah itu dilakukan pencampuran terhadap semua bahan yang akan digunakan. Setelah bahan dicampur secara merata, bahan tersebut akan dipanaskan dengan menggunakan api kecil hingga adonan bertekstur seperti bubur. Setelah itu, adonan diuleni hingga kalis dan menyisakan 30% tepung tapioka. Kemudian adonan dibentuk lonjong dan dibungkus menggunakan plastik. Lalu dikukus selama 1 jam dengan menggunakan suhu kurang lebih 80 derajat Celcius. Setelah dikukus, proses selanjutnya yaitu pendinginan dengan menggunakan suhu ruang selama 12-24 jam.
Setelah adonan mengeras, selanjutnya yaitu diiris menggunakan slicer. Setelah adonan diiris dan dibentuk sesuai keinginan, langkah selanjutnya yaitu dijemur selama 12-24 jam hingga adonan kerupuk mengering. Setelah itu adonan kerupuk dapat dikemas dan kerupuk oncom dapat dipasarkan. Baiklah, saya Riri Wahyuni akan melanjutkan presentasi tentang kemasan oncom, di mana kemasan oncom ini perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi produk akhir dari oncom, baik dari segi umur simpan, daya jual, dan kebersihannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Opan dan teman-teman pada tahun 2020 terkait pendampingan untuk UMKM, di mana jenis kemasan yang baik untuk produk oncom adalah menggunakan plastik clip. Ada beberapa alasan kenapa memilih plastik clip, dikarenakan plastik clip ini memiliki beberapa kelebihan. Seperti yang pertama, dapat memberikan perlindungan yang baik terhadap produk. Yang kedua, bahan dari plastik clip ini kuat. Yang ketiga, plastik clip kedap air. Yang keempat, plastik clip ini tidak bereaksi secara kimiawi terhadap produk dalam kemasan. Selain itu, plastik clip juga menguntungkan dari segi kenyamanan, di mana plastik clip kemasannya ringan, mudah dibawa, tidak pecah, dan adanya fitur clip dan zipper, di mana memudahkan konsumen untuk menutup kembali kemasan oncom dengan rapat. Nah, selain jenis kemasan yang perlu digunakan, pada kemasan juga perlu diperhatikan desainnya, di mana desain kemasan sebaiknya memuat informasi-informasi penting terhadap produk oncom itu sendiri, seperti nama pangan, merek produk, nota bersih atau berat bersih, komposisi, kode produksi, nama, dan alamat PIRT, agar produk oncom ini dipercaya karena memiliki informasi-informasi yang dibutuhkan saat konsumen membeli produk tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.